Saya dulu karena jadi murid juga dari nol, saya jungkir balik, tapi karena saking sabarnya guru membimbing kita, mengarahkan kita setiap kali pelajaran, ya sabar nak, karena kesabaran itu akan diukur di dalam sholatmu, ya. Ketika engkau merasakan badanmu capek, pikiranmu lelah, maka engkau akan merasakan nafsu 4 ini tidak mau diajak ibadah kepada Allah Ta'ala. Badan capek, pikiran lelah, kira-kira sholat mau ndak? Ndak mau. Wah, ambil bantal. Kebanyakan seperti itu, ngambek, nggih. Ibadah sia-sia saja, masih marah dalam hati. Nah, seperti itu. Makanya saya bilang, dirikanlah kesabaranmu di dalam sholatmu juga. Makanya kalau mau sholat, kalau kita banyak pikiran, badan capek, istirahatkan. Seperti apa ini? Luangkan waktu untuk sholatul daim ya Mbak ya. Nih, ketika masuk, kita keluar, nih, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang lain selain yang laisa kami selini maha ruang. Loh Mas, maha ruang nggak kelihatan apa-apa karena kita masih belum dibukakan hijab ki. Masih ingat cerita Majnun yang dicari siapa? Nah, kalau di Makrifat panggilannya siapa? Yang dicari Majnun siapa? La ilah, tiada Tuhan selain yang aku cintai. Nggih? La ilah. Teruskan ilah. La ilaha illallah. Maksudnya seperti itu. Nggih, kalau orang syarat manggilnya Laila. Kan enggak ada ilmunya. Nggih? Nah, Majnun gila mencari yang tiada selain zat yang maha suci ini. Saking gilanya di dalam hati ini, dia sakit menahan rindu. Orang kalau jatuh cinta maunya ketemu terus, nggih. Nah, rasakan rindu pernah pacaran ya. itu perumpamaan sebetulnya. Kalau di dalam kehidupan kita pacaran, kita menikah, itulah rasa kita kalau kita lagi mencari Allah rindu ini yang meliputi kita. Kayak apa sih orangnya yang di sebalik maha ruang yang jernih bening ini, kayak apa sih orangnya, sampai jungkir balik. Disitulah Allah bersembunyi. Zat yang maha suci itu bersembunyi di sebalik maha ruang yang jernih dan bening ini. Belum dibuka hijab kita karena kita belum bersih. Makanya malam ini 4 nafsu saya bahas agar kita paham pengendaliannya. Kalau paham itu nanti hubungannya dengan 3 nama suci. Kalau kita mengucap Adam, berarti al-waman sudah clear, sudah bersih. Nah, seperti itu ya. Adam, al-wamah, amarah, supyah, mutmainah harus bersih. Maka di situ ditiadakan seluruh pengakuan. Aku, saya, bisa begini, bisa begitu. Itu dilepas semua. Nih. Saya lanjut lagi ya, amarah tadi. Memang amarah ini tidak mudah. Makanya saya ulang lagi. Tidak mudah kita mengendalikan. Tapi kalau kita kenal, setidaknya kita bisa membentengi diri pribadi yang namanya rohani, Nur Muhammad batin, dibentengi daripada kekuatannya al-wamah yang mengikat badan jasmani, Nur Muhammad zahir. Kalau tidak dibentengi, zahir batin akan gelap semua. Kita ikut dia.
ketika al-wamah bisa dikendalikan oleh nafsu amarah. Itu tadi. Makanya sesuatu apapun yang datang kepada kita, biasanya kalau kita suka kita ridho, nggih. Sesuatu urusan atau apapun yang datang kepada kita, kalau kita suka kita ridho, kita senang. Tapi ketika yang datang tidak kita ridhoi, tidak kita sukai, maka kita akan marah atau murka. Ya. Makanya sekarang kita jadi murid, kita dibiasakan mau baik, mau buruk, mau kesenangan atau yang tidak kita senangi datang, kita lihat yang mendatangkan ialah Allah Ta'ala yang kita cintai. Ya. Kalau yang mendatangkan yang kita cintai, kita harus ridho. Ya, seperti itu. Itulah tanda ujian bagi kita. Ya. Karena kita akan mendekati yang kita cintai, makanya kita diuji. Seperti itu. Ya. Makanya kalau senang sama pacar kita, pasti kita diuji. Kalau senang ya dinikahi. Ya, seperti itu. Berarti itu mencerminkan sebuah tanggung jawab. Seperti itu kita kepada Allah Ta'ala. Kita mau mencintai Allah Ta'ala kalau hanya sebatas zahir, diuji kita tidak mau, berarti ya kita tidak sampai. Maka ujian itu yang kita rasakan sehari-hari. Ya. Makanya ilmu kita ini sebetulnya ilmu sederhana. Kalau mau nurut sampai, ya. Kalau tidak nurut ya sampainya agak lama, ya. Ya. Maka kalau kita nurut sama Allah Ta'ala, kita nurut perintahnya, di situ Allah Ta'ala akan menurunkan segala ilmunya. Yang satu tetes diturunkan ke dunia, dunia pun tidak mampu menampungnya. Satu tetes di bawah huruf nah, satu tetesnya. Ya. Ketika ditajalikan, diwujudkan satu tetes menjadi huruf alif. Di situ manusia bisa berdiri tegak menjadi ruha atau Nur Muhammad batin. Disitulah ilmu Allah Ta'ala dimulai diturun. Ya? Maka barang siapa yang bersih zahir batinnya, ilmu Allah Ta'ala akan mengalir terus, ya? Mengalir menerangi jalannya hambanya dari awal sampai akhir, keselamatan dunia dan akhir. Paham ya? Saya kembalikan lagi, harus hati-hati ini, amarah dijaga. Ndak ibu, ndak bapak, ndak adik-adik, ya, semuanya, ya. Karena kesabaran itulah ukuran kualitas kita sebagai murid, ya. Karena ya ini ya Bapak Ibu, adik-adik, saya sampaikan, kita hidup ini kan kebanyakan sudah berkeluarga, ya. Nah, nggak lepas dari masalah biasanya, kecil-kecil biasanya, ya lah. Ya, biasa disitulah percikan-percikan nafsu amarah ini akan timbul. Ya, wajar, nggak apa-apa. Cuman ya kita kalau sudah murid harus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Maka Rasulullah itu figur kita di perguruan. Rasulullah itu sebagai gambar pribadi yang kita contoh, ya. Maka kita kedepankan adab, ya, benar ya. Kalau kita mau menjadi umat Rasulullah, harus kita mengikuti sifat-sifat beliau, ya. Sabar, memang sakit Bang, sabar nih, ya. Tapi harus kita latih. Kalau tidak dilatih, kapan mau kita bisa merasakan kenikmatan sabar itu? Nikmat sabar itu apabila kita menerimanya dengan ikhlas. Nikmat sabar itu bisa kita rasakan apabila kita sudah melihat semua ujian, cobaan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Umpamanya begini, wah
suami saya kurang begini-begini, ya kita ikhlaskan, ya itu pilihan untuk kita, ya berarti itu terbaik untuk kita, ya kekurangan suami atau kekurangan istri itu diterima, ya karena di dalam pernikahan itu dinamakan saling mengisi, ya, kekurangan masing-masing, ya situ. Sabar. Adapun anak juga seperti itu, ya ibu-ibu ya khususnya biasanya ibu-ibu ini kalau melihat anaknya nakal, anaknya nggak sesuai dengan keinginan kita, jangan kita marah dulu, ya doakan anak kita. Kalau anak-anak kita tidur, doakan anak-anak, karena anak-anak kita ini bukan untuk dimarahi. Anak-anak kita ini bukan menjadi pelampiasan emosi kita, bukan. Anak-anak itu Masya Allah, dia titipan Allah. Kita menikah tidak punya anak, kita minta anak, dikasih anak kita sia-siakan, berarti dosa kepada siapa kita? Dosa kepada Allah Ta'ala yang menitipkan. Ya seperti itu, nggih. Ya makanya ibu-ibu yang sabar, namanya anak adalah titipan dari Allah Ta'ala, ya. Karena di dalam kandungan pun kita tidak bisa membikinnya, ya. Yang Allah Ta'ala titipkan itu Allah membentuk di dalam alam kesucian di rahim ibu, bukan dari kehendak ayah atau ibunya. Contohnya, kenyataannya banyak orang menikah tetap belum dikaruniai anak. Ada yang dikatakan mandul, ada dikatakan macam-macam, ya. Tapi kita ini kalau sudah diberikan anak, berarti kita dipercaya untuk kita dititipi, ya, generasi penerus kita, ya. Baik-baik kita pelihara, ya. Kita sayang, kita beri contoh yang baik kepada anak-anak kita. Ini loh, ibu mempunyai adab atau pribadi yang baik. Ibu ini loh dicontoh. Ibu ini contoh kita. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.